Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan program ANSYS. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang analisis struktur truss 2 dimensi. Kasusnya seperti ini, yang mana panjang dari masing-masing beam atau link 36 inci, panjang dari sini ke sini 36 inci, ke atas 36 inci. Beban diberikan pada dua titik. Titik pertama di sini besarnya 500 pound, kemudian di posisi ujung atas sebesar 500 pound. Dalam kasus ini kita akan menggambar batang-batang ini ya, dengan menghubungkan titik-titik yang akan kita gambar sebelumnya. Jadi dalam kasus ini kita akan menggambar key point sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 key point, dan yang nantinya akan kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga terhubung dan terbentuklah sebuah link atau garis. Baik, berikut pembahasan yang akan kita tentukan dengan menggunakan program ANSYS. Pertama sekali kita pilih file, change title, untuk memberikan judul analisis struktur truss 2 dimensi 2D ya, 2 dimensi yang pertama. Oke. Seterusnya preferences, jenis analisis yang akan kita lakukan adalah struktural. Oke. Preprocessor, element type, add, edit, delete ya, kita pilih add. Kita pilih jenisnya adalah jenis link 3D finite STN 180. Jadi nanti setiap untuk kasus struktur ya, struktural atau struktur truss, kita menggunakan link 3D finite STN 180. Oke. Close. Lalu pemberian material properties. Seterusnya kita pilih material models, struktural, linear, elastik, isotropik. Dalam kasus kita ini, besar modulus yang kita berikan adalah 1,9 E pangkat 6. Kemudian Poisson ratio 0,3. Oke. Tutup. Ya. Kemudian setelah itu kita memberikan luas penampang ya. Jadi dalam kasus ini kita tidak menggambar dari section ya, tapi dari real constant, add, edit, delete, add ya. Oke. Di sini ada pilihan area, kita berikan 8 inci kuadrat. Oke. Close ya. Baik, setelah ini selesai, langkah berikutnya adalah menggambar titik 5 buah key point. Modeling, create key point in ActiveCS ya. Di sini kita berikan urutan dari penomoran sekaligus koordinatnya ya. Jadi di sini key point number 1 koordinatnya 0,0, apply. Koordinat nomor 2 36,0, apply. Nomor 3 0,36, apply. Nomor 4 36,36, apply. Key point 5 72,36. Oke ya. Jadi sekarang sudah terbentuk 5 buah key point seperti ini. Seterusnya kita menggambar sebuah garis untuk tiap 2 buah titik. Create lines, stretch lines ya.
Kita gunakan di sini straight line. Lalu kita hubungkan. Ingat, dalam finite element, dalam pemberian atau pembuatan elemen garis itu dari urutan nomor terendah ke tertinggi. Jadi titik 1 ke 2, karena 1 ke 3 tidak ada, berarti lanjut 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, habis 2, 3 ke 4, habis 3 ya, 3 ke 5. Oke, sekarang sudah terbentuk 5 buah elemen garis. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses meshing, size controls, manual size, lines ya, all lines. Nah, kali ini kita memberikan meshing bukan berdasarkan pembagian panjang dari masing-masing link, tapi kita berikan berdasarkan nomor of element division. Di sini kita berikan 1. Artinya kalau kita berikan di sini 1, artinya garis ini adalah 1 elemen, yang ini pun 1 elemen, gitu ya. Jadi kalau kita berikan 2, maka nanti garis ini dibagi menjadi 2 elemen, ini pun dibagi menjadi 2 elemen, ini dibagi menjadi 2 elemen, dan seterusnya. Oke, ya kelihatan ya. Baik, seterusnya kita akan melakukan proses update meshing. Jadi mesh lines, pitch all, ya, kita klik pitch all. Nah, maka sudah diupdate meshing yang kita berikan tadi. Setelah ini selesai, berarti proses untuk menggambar geometri sudah selesai. Sekarang kita memberikan tumpuan. Solution, ya, lalu define loads, apply structural displacement. Ya, kali ini kita ingin memberikan tumpuan dulu ya, memberikan tumpuan terlebih dahulu. Jadi di sini kita pilih on key point. Kebetulan kedua tumpuan ini jenisnya sama, jadi dapat kita lakukan dengan langsung pengklikan berurutan. Lalu OK. Ya, kita pilih untuk kasus ini adalah all off. Ya, artinya tidak diinginkan ada pergeseran ke arah manapun. Displacement value 0. OK. Seperti ini yang terbentuk. Kemudian seterusnya, setelah kita memberikan tumpuan, kita akan memberikan beban, force. Apply structural force on key point. Karena beban yang terjadi ada 2 posisi, dan kita lihat di sini besar bebannya sama, 500 pound, 500 pound. Ya, jadi pemberian beban bisa sekaligus, berarti on key point kita pilih di sini dan di sini, lalu OK. Arah gaya ke bawah, berarti FY besarnya adalah 500, karena dia ke bawah kita berikan minus 500. Oke, jadi sudah muncul beban di posisi ini. Karena pemberian tumpuan dan pemberian beban sudah selesai, maka sekarang kita akan merunningkan program kita ini dengan cara mengklik solve, current ls, OK, proses. Ya, sudah muncul solution is done. Jadi ketika solution is done sudah muncul, berarti program kita ini sudah sukses, tidak ada problem dalam setiap langkahnya. Close. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil dari reaksi tersebut atau hasil dari program tersebut. Jadi di sini pertama sekali kita ingin melihat berapa besar reaksi pada tumpuan. Jadi general post-proc, list result, reaction solution, all item ya, untuk mengetahui semua gaya dan semua momen yang terjadi kalau ada.
Oke, ya bisa kita lihat. Nah, ternyata ini tumpuan 1 tadi ya, ini tumpuan 3. Jadi besar beban atau besar reaksi yang terjadi pada tumpuan 1 adalah 1500 Newton arahnya ke atas. Ya, arah X ya, seperti ini. Kemudian besar reaksi pada tumpuan 3 min 1500 arahnya ke bawah. Sedangkan gaya yang maaf ya, di sini Fx 1500 positif berarti arahnya ke sini. Sedangkan nomor 3 arahnya ke sini. Menarik ya, beban ini ditarik ke sini. Nah, kemudian dari sini Fy di node 3 atau tumpuan 3 arahnya ke atas. Ya, ini besar reaksi yang terjadi pada tumpuan. Seterusnya, untuk mencari besarnya displacement, bisa kita klik nodal, this result, nodal solution, displacement vector sum, oke. Ya, dot solution, displacement vector sum, oke. Nah, seperti ini. Dan defleksi yang paling besar terjadi itu berada di node nomor 5. Node nomor 5 tadi di sini. Ya, 0,019. Ya, satuannya adalah inci. Ya, jadi disinilah defleksi paling besar terjadi. Kemudian jika kita ingin ya melihat konturnya, kita pilih plot result, contour plot, nodal solution, lalu kita pilih DOF, displacement vector sum, oke. Nah, seperti ini konturnya. Berarti defleksi paling besar terjadi adalah di sini. Dan jika kita animasikan plot control, animate, reformat result, DOF solution ya, kita pilih usum, oke. Jadi seperti ini animasi dari defleksi. Ini kita percepat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk menampilkan tegangan von Mises, maka tampilan geometri dalam bentuk garis ini kita tampilkan dalam bentuk solid. Plot control, style, size and shape, display of element kita on kan. Oke. Nah, sehingga sekarang bentuknya solid seperti ini. Kita tampilkan dalam bentuk tampilan isometric view atau dalam bentuk oblique, boleh bisa. Ya, jadi sekarang untuk meminta tampilan dari tegangan von Mises, kita klik plot result, contour plot, nodal solution. Kali ini kita pilih stress, kemudian kita pilih von Mises stress. Oke, nah, seperti ini kondisinya. Berarti besar tegangan yang terjadi pada link kita ini adalah 187,5 pound. Nah, karena satuannya dalam pound inci, berarti pound per inci kuadrat. Kalau ingin kita animasikan, animate, deformate result, kita pilih stress ya, kemudian kita pilih di sini von Mises stress. Oke, bisa kita lihat. Ya, merah itu di sini ya. Berarti disinilah tegangan yang paling besar terjadi. Tegangan yang paling besar terjadi. Oke, kalau ingin kita percepat, oke, baik, inilah pembahasan tentang analisis struktur truss 2 dimensi akibat 2 buah beban yang kita berikan di 2 titik, sehingga bisa kita peroleh besar displacement juga besar tegangan von Mises dari kasus kita ini.
Demikian, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.